Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan nama kakak Miftahul Jana dengan NIM akhir 126, kelas 4D, Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nelly Rahmania MPD. Baik, pada kali ini kakak akan membahas materi kelas 4 SD atau MI, tema 3, subtema 1, bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Bentuk tumbuhan sangatlah beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Fungsi atau kegunaan akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akar. Akar memiliki dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh akar serabut ada pada tanaman padi dan tanaman jagung. Kemudian akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh dari akar tunggang adalah tanaman mangga dan tanaman jambu. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Jenis batang selanjutnya yaitu batang basa dan berongga. Cirinya yaitu bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya pada tanaman pohon kacang, jagung, dan bambu. Fungsi atau kegunaan batang adalah sebagai berikut. Sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi memasak makanan dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan pernapasan, kemudian sebagai tempat pembuatan makanan, dan tempat terjadinya penguapan. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama, daun bertulang menyirip. Kemudian, daun bertulang menjari. Kemudian, daun bertulang melengkung. Dan daun bertulang sejajar. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga mempunyai bagian-bagiannya. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua ada kelopak untuk melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga ada mahkota untuk menarik perhatian polinator. Dan yang terakhir ada benang sari, yaitu alat reproduksi jantan. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai berikut. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga yaitu untuk menghasilkan biji. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga.
Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi atau kegunaan buah adalah sebagai berikut. Buah memiliki fungsi sebagai pembungkus dan pelindung biji yang ada di dalamnya. Kemudian buah memiliki fungsi untuk menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan sedang berlangsung. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Fungsi atau kegunaan biji adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian sebagai alat perkembangbiakan, dan sebagai pembentuk tumbuhan baru. Baik adik-adik, telah selesai pembahasan materi tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Selanjutnya, kakak akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kakak bahas sebelumnya. Keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia sangatlah menakjubkan dan wajib untuk dilestarikan. Kemudian, mempelajari bagian dari tumbuhan merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap ilmu pengetahuan tentang dunia tumbuhan. Yang perlu diingat bahwa dari seluruh keanekaragaman yang ada, terdapat komponen kesamaan yang dimiliki oleh setiap tumbuhan, yaitu tumbuhan yang memiliki bagian-bagian penyusunnya, seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji, yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, kakak telah membuat kuis berupa soal pilihan ganda. Adik-adik silakan kerjakan kuisnya dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian, jika adik-adik sudah selesai mengerjakannya, jawabannya dikirimkan melalui WhatsApp group agar kakak bisa tahu sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kakak sampaikan. Selamat mengerjakan adik-adik semua. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran kakak. Semoga materi yang telah kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.